Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Guys, kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat jika yang pertama melalui 3 buah titik yang berbeda, yang kedua memotong sumbu X dan melalui sebuah titik, yang ketiga melalui titik puncak atau titik balik dan melalui sebuah titik. Nah, untuk poin yang kedua dan ketiga ini, nanti akan ada sebuah rumus yang akan kita pakai. Untuk lebih jelasnya, kita coba akan bahas satu persatu berkaitan dengan menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, melalui 3 titik yang berbeda, yaitu diketahui titik yang pertama x1, y1, titik yang kedua x2, y2, dan titik yang ketiga adalah x3, y3. Jika diketahui fungsi kuadratnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka substitusikan ketiga titik tadi ke fungsi kuadratnya. Titik yang pertama x1, y1 kita dapatkan persamaan yang ini untuk titik yang kedua kita dapatkan yang ini, dan ini untuk titik yang ketiga kita dapatkan ini. Nah, dari sini kita dapatkan 3 buah persamaan linear 3 variabel. Setelah itu ya kita akan selesaikan dengan menggunakan persamaan linear 3 variabel itu. Nah, menyelesaikan persamaan linear 3 variabel ini, nanti kita akan dapat menentukan nilai dari A, B, dan C-nya. Oke, kita akan dapatkan nilai A, B, dan C-nya. Setelah kita dapatkan nilai A, B, dan C-nya, berarti kita akan dapatkan fungsi kuadratnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik. Titik A, 1,11, titik B, 0,6, dan titik C, negatif 2,2. Nah, yang pertama kita misalkan dulu. Misalkan bahwa fungsi kuadratnya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kita substitusikan yang pertama titiknya 1,11. Maka persamaannya menjadi A kali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C sama dengan 11. Kan Y-nya 11. Maka ini kita dapatkan A ditambah B ditambah C sama dengan 11. Oke, ini persamaan yang pertama. Titik B melalui 0,6. Oke, titik B 0,6. Maka A dikali 0 kuadrat ditambah B kali 0, X-nya kita ganti 0, ditambah C sama dengan 6. Maka ini kita dapatkan A kali 0 berarti kan 0. 0 tambah 0, berarti di sini dapatkan pasti C-nya sama dengan 6. Oke, ini persamaan yang kedua. Titik C itu melalui negatif 2,2. Maka kita dapatkan A kali negatif 2 dikuadratkan ditambah B kali negatif 2 ditambah C sama dengan 2. Maka di sini kita dapatkan 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan 2. Ini persamaan yang ketiga. Nah, karena persamaan yang kedua di sini kita lihat bahwa C-nya sama dengan 6, maka kita tinggal substitusikan C-nya ini yang sama dengan ini ke persamaan pertama dan persamaan ketiga. Maka dari persamaan yang pertama kita dapatkan A ditambah B ditambah C. C-nya 6 sama dengan 11. Oke, maka di sini kita dapatkan A ditambah B sama dengan 5 karena 11 dikurang 6. Yang kedua, 4A dikurang 2B ditambah C. C-nya sama dengan 6 sama dengan 2. Kita dapatkan di sini adalah 4A dikurang 2B sama dengan negatif 4. Nah, persamaan yang ini bisa kita sederhanakan lagi, dibagi 2 semua menjadi 2A dikurang B sama dengan negatif 2. Sedangkan ini menjadi persamaan yang kita dapatkan persamaan yang kelima ya. Persamaan yang keempat adalah yang ini. Nah, kita selesaikan persamaan keempat dan kelima ini dengan menggunakan persamaan linear 2 variabel. Dari persamaan keempat dan kelima, kita dapatkan persamaan linear 2 variabel. Jadi kita selesaikan dengan persamaan linear 2 variabel. Persamaan yang keempat adalah A ditambah B sama dengan 5.
Sedangkan persamaan yang kelima adalah 2A dikurang B sama dengan negatif 2. Nah, kita coba selesaikan dengan menggunakan eliminasi ya. Berarti misalkan B-nya yang mau kita eliminasi, berarti kita tambah saja di sini ya. A ditambah 2A, maka didapat 3A. B ditambah negatif B, berarti 0. 5 ditambah negatif 2, berarti adalah 3. Maka di sini kita dapatkan A-nya adalah 1. Nah, terus dari persamaan yang keempat, A ditambah B sama dengan 5, sementara A-nya sudah kita dapatkan 1. Berarti 1 ditambah B sama dengan 5. Berarti kita dapatkan B-nya adalah 4. Nah, sekarang berarti kita semua sudah dapatkan. Yang pertama tadi kita dapatkan C-nya adalah 6. Oke, yang pertama ini. Yang kedua kita dapatkan A-nya adalah 1. Sini. Dan yang ketiga kita dapatkan B-nya adalah 4. Nah, kita sudah dapatkan semua nih nilai A, B, dan C-nya. Oleh sebab itu, berarti kita bisa tentukan. Berarti fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A-nya adalah 1, berarti x kuadrat ditambah bx, bx-nya adalah 4, berarti 4 kali x ditambah c. C-nya adalah 6. Jadi, fungsi kuadrat yang dimaksud adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Yang kedua, bagaimana menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x dan melalui sebuah titik. Di sini misalkan memotong sumbu x di titik A yaitu x1,0 dan titik B x2,0 dan melalui titik C yaitu x3, y3. Maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, rumus yang akan kita pakai adalah y sama dengan A dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Di mana x1 dan x2 di sini adalah titik yang tadi memotong sumbu x-nya, ya, yang di titik A ini dan di titik B yang ini. Langkah kedua adalah substitusikan titik C, x3, y3 ke langkah pertama ini untuk memperoleh nilai A. Oke, untuk memperoleh nilai A di sini. Setelah kita memperoleh nilai A ini kita substitusikan ke persamaan di langkah pertama ini, sehingga nanti diperoleh fungsi kuadratnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke latihan soalnya. Fungsi kuadrat yang melalui titik negatif 1,0, 3,0, dan 4,30 adalah, nah, kalau kita lihat dua titik di sini, kita perhatikan bahwa nilai y-nya sama dengan 0. Karena nilainya sama dengan 0, berarti dua titik itu adalah titik potong sumbu x. Nah, titik potong sumbu x. Berarti karena dia adalah titik potong sumbu x, kita gunakan rumus yang tadi. Berarti y sama dengan A dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Berarti A dikali x dikurang x1-nya adalah negatif 1. Kurang negatif 1 dikali x dikurang x2. X2-nya adalah 3 di sini. Maka dari sini kita dapatkan y sama dengan A dikali x ditambah 1 dikali x dikurang 3. Nah, kita dapatkan di sini persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang pertama ini dia melalui titik 4,30. Berarti karena dia melalui titik 4,30, substitusi ke persamaan 1. Oke, kita substitusikan ke sini. X-nya adalah 4, Y-nya adalah 30. Kita mau cari A-nya. Berarti 30 sama dengan A dikali 4 ditambah 1 dikali 4 dikurang 3. 30 sama dengan A dikali 5 dikali 1. Berarti kita dapatkan 5A sama dengan 30. Berarti A-nya adalah 30 bagi 5. 6. Nah, karena A-nya sudah kita dapatkan 6, berarti kita substitusikan ke persamaan 1 lagi. Berarti Y sama dengan 6 dikali X ditambah 1 dikali X dikurang 3. Tinggal kita kalikan, berarti 6
X kuadrat dikurang 3X ditambah X dikurang 3. 6 kali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Berarti kalau begitu fungsi kuadratnya Fx atau Y sama dengan, kita kalikan, 6X kuadrat dikurang 12X dikurang 18. Ini adalah fungsi kuadratnya. Yang ketiga, bagaimana menyusun grafik fungsi kuadrat yang melalui titik puncak atau titik balik, yaitu XP, YP, di mana XP adalah sumbu simetrinya dan YP adalah nilai optimumnya, serta melalui sebuah titik, yaitu X1, Y1. Maka langkah pertama adalah, rumus yang akan kita pakai adalah Y sama dengan A dikali X dikurang XP dikuadratkan ditambah YP, di mana XP tadi di sini adalah sumbu simetrinya dan YP adalah nilai optimumnya. Langkah kedua adalah substitusi titik X1, Y1 ini ke persamaan di langkah pertama ini. Nanti kita akan dapatkan nilai A-nya. Setelah kita dapatkan nilai A-nya, maka substitusi nilai A ini ke persamaan di langkah 1 ini. Setelah kita substitusikan nilai A-nya di langkah 1 ini, maka kita akan dapatkan persamaan fungsi kuadratnya. Sebuah fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum negatif 3 untuk X sama dengan 2. Dan fungsi itu melalui negatif 2, negatif 11. Maka fungsi kuadratnya adalah, di sini kita lihat bahwa nilai maksimumnya adalah negatif 3 pada saat X sama dengan 2. Karena itu adalah nilai maksimum, berarti dia merupakan titik puncak. Oke, jadi ketahui titik puncaknya XP, YP. Berarti X-nya adalah 2 dan YP-nya adalah negatif 3. Jadi titik puncaknya. Karena dia melalui titik puncak dan melalui sebuah titik yaitu min 2, negatif 11, maka rumus yang kita pakai adalah Y sama dengan A dikali X dikurang XP dikuadratkan ditambah YP. Berarti Y sama dengan A dikali X dikurang XP. XP-nya berarti 2. 2 dikuadratkan ditambah YP. YP-nya adalah negatif 3. Berarti ini jadi dikurang 3. Oke? Ini kita dapatkan persamaan yang pertama. Nah, fungsi ini melalui negatif 2, negatif 11. Berarti karena melalui negatif 2, negatif 11, berarti substitusi. Oke, substitusi ke persamaan yang ini. Maka kita dapatkan Y-nya adalah negatif 11. Di negatif 11 sama dengan A dikali X-nya berarti negatif 2 dikurang 2 dikuadratkan dikurang 3. Ini menjadi persamaan linear satu variabel ya. Di negatif 11 ditambah 3 sama dengan A dikali negatif 4 dikuadratkan. Berarti di sini dapat negatif 8 sama dengan 16A. Karena negatif 4 dikuadratkan berarti 16. Berarti A sama dengan negatif 8 per 16. Atau A-nya adalah negatif setengah. Nah, karena kita sudah dapatkan A, berarti substitusi ke persamaan pertama ini, nilai A-nya. Berarti Y sama dengan negatif setengah dikali X dikurang 2 dikuadratkan dikurang 3. Kita jabarkan yang X dikurang 2 dikuadratkan negatif setengah X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 tutup kurung dikurang 3. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan negatif setengah yang di dalam tanda kurung. Tapi ingat, mengalihkan atau membuka tanda kurung kita juga harus mengalihkan tandanya. Berarti ini negatif setengah dikali negatif 4X, berarti positif 2X. Negatif setengah dikali positif 4, berarti negatif 2. Di sini negatif 3-nya tidak dikalikan dengan min setengah. Berarti di sini kita mendapatkan Y sama dengan min setengah X kuadrat ditambah 2X dikurang 5. Ini adalah
fungsi kuadratnya.